Halo semua, bertemu kembali dengan saya Martinus Arif Sudaryono dalam video pembelajaran ekonomi. Nah, dalam video pembelajaran hari ini, saya akan membahas tentang kegunaan alat pemenuh kebutuhan. Nah, untuk itu, siapkan siapkan hatinya, siapkan pemikirannya, siapkan perhatiannya untuk menyimak video pembelajaran ini. Kiranya video pembelajaran ini dapat berguna bagi kalian. Nah, apa sih kegunaan alat pemenuh kebutuhan itu? Yaitu apa? Alat pemenuhan kebutuhan akan memiliki nilai guna lebih jika berubah bentuknya, kepemilikan, tempat, dan waktunya. Nah, kegunaan barang itu akan lebih bernilai gunanya itu akan lebih tinggi lagi jika bentuknya berubah, kepemilikannya dengan siapa, terus tempatnya, dan waktu-waktu pemakaiannya misalnya. Nah, kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, ada lagi yang namanya kegunaan dasar. Itu apa? Itu benda yang memiliki kegunaan karena dapat dipakai untuk membuat barang lain. Nah, misalnya seperti di gambar, itu apa? Itu adalah tebu. Tebu memiliki kegunaan dasar apa? Untuk dijadikan misalnya gula pasir. Nah, seperti itu. Jadi, barang yang menjadi bahan dasar atau barang itu menjadi dasar untuk membuat sesuatu lagi. Misalnya seperti tebu bisa dijadikan sebagai barang lain itu gula pasir misalnya. Nah, banyak lagi bentuk contoh yang lainnya. Apalagi ya. Nah, silahkan kalian boleh pikirkan. Nah, selanjutnya itu adalah nilai guna menurut bentuknya. Nah, jadi setelah terjadi perubahan, bentuk suatu barang akan berdampak pada perubahan nilai guna barang. Nah, jadi ada di gambar itu ada dua. Itu ada karet. Karet yang belum diolah itu masih baru dari cetakannya, baru diambil dari torehannya. Itu akan rendah nilainya. Dibanding karet itu sudah diolah menjadi ban seperti sebelah kanan gambar ini. Nah, itu nilai gunanya akan lebih tinggi daripada yang masih belum diolah sama sekali. Itu menurut bentuknya. Nah, bisa juga bentuknya hal-hal lain. Misalnya dari ini, seperti benang. Benang akan bernilai guna lebih tinggi kalau sudah dijadikan pakaian. Misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, nilai guna menurut waktunya. Jadi ada perubahan dan perbedaan waktu menyebabkan nilai guna suatu barang akan berubah juga. Nih, misalnya nilai ini ada dua gambar HP. Jadi masing-masing HP ini mempunyai tren di masanya. Seperti Nokia ini dulu adalah HP yang mahal dan lagi ngetren. Seiring perkembangan zaman atau perubahan waktu, itu harganya turun dan bukan lagi tren, karena tren sekarang itu lebih ke HP layar sentuh. Nah, itu akan mempengaruhi nilai guna suatu barang. Jadi yang dulunya nilai tinggi karena perubahan waktu akan jadi rendah, turun, dan barang yang tren yang sekarang atau yang baru tersebut akan itu yang akan nilai guna tinggi seperti itu. Nah, ada lagi misalnya kamu memakai misalnya jas hujan. Nah, jas hujan itu sangat akan berguna nilainya lebih tinggi. Jas hujan pada saat digunakan pada saat hujan dibandingkan pada saat musim kemarau. Musim penghujan akan bernilai guna tinggi yaitu jas hujan. Kalau saat musim kemarau itu nilai gunanya rendah, malah hampir tidak terpakai. Misalnya seperti itu. Kita lanjut lagi nilai guna menurut tempatnya. Nah, misalnya kacamata hitam nih gambar di pantai ya. Kacamata hitam akan sangat berguna kalau kita memakainya saat ke pantai, misalnya untuk melindungi teriknya matahari supaya tidak silau. Nah, coba kamu bayangkan bagaimana orang menjual kacamata hitam itu di tempat tempat misalnya di mana ya?
di hiburan malam gitu. Pokoknya tempat-tempat bukan hiburan malam ya. Misalnya kayak pasar malam, misalnya seperti itu. Atau tempat-tempat yang tidak terlalu membutuhkan kacamata hitam, malah tempat kalau misalnya kita memakai itu malah akan merusak suasana atau mengganggu penglihatan. Misalnya tempatnya gelap, pakai kacamata hitam itu tidak akan berkurang nilai gunanya seperti itu. Jadi perbedaan tempat menyebabkan perubahan nilai guna suatu barang. Nah, misalnya itu topi. Nah, topi akan berguna kalau kita ke tempat-tempat yang outdoor dibandingkan misalnya yang indoor. Mungkin topi tidak terlalu dibutuhkan. Nah, itu nilai guna juga mempengaruhi satu barang, misalnya nilai guna dari tempat. Nah, selanjutnya dari kepemilikannya. Jadi perbedaan status kepemilikan barang mengakibatkan perubahan nilai guna barang tersebut. Misalnya di gambar. Nah, seorang petani jika memiliki kerbau, itu nilai gunanya akan lebih tinggi dibandingkan misalnya dia memiliki jala, tapi dia bertani. Nah, nilai gunanya kan di mana gitu kan? Nah, pasti akan lebih bernilai guna kalau dia memiliki misalnya kerbau untuk membajak sawah. Gitu juga sebaliknya. Jika dia bekerja sebagai nelayan, itu akan bernilai guna tinggi jika dia memiliki jala dibanding dia memiliki kerbau. Ya, kan tidak bisa membajak ikan, tidak bisa membajak di laut. Bisa meninggal nanti kerbaunya ya. Nah, seperti itu. Dan ada lagi namanya nilai guna menurut pelayanan. Nah, jadi benda itu memiliki kegunaan bila ada pelayanan yang diberikan, misalnya seperti televisi. Nah, TV yang lagi bagus atau yang lagi layak pakai dibandingkan TV yang sudah rusak yang tidak bisa dihidupkan nyalakan lagi, itu akan berbeda nilai gunanya seperti itu. Nah, seperti ini televisi kalau memiliki nilai guna yang tinggi jika bisa memberikan pelayanan, misalnya memberikan tontonan atau siaran-siaran yang kalian ingin tonton dan sebagainya. Dan jadi alat ini bisa melayani apa yang kalian butuhkan, misalnya seperti itu. Itu jadi memiliki nilai guna tinggi dibandingkan kalau saat rusak, mungkin dia tidak ada pelayanan, ya tidak ada servis yang bisa diberikan, maka nilai gunanya akan rendah. Nah, jadi kalian setelah menyimak video pembelajaran tadi, kalian boleh tanya ke saya di kolom komentar atau hubungi saya. Kalau tidak ada pertanyaan atau apa, jadi kalian boleh setelah ini kalian dapat mencoba penguatan konsep supaya apa yang kalian dengarkan tadi bisa juga akan terintegrasikan ke pemikiran kalian. Jadi ada 4 tabel. Jadi menurut bentuknya kalian contohkan itu seperti apa? Satu contoh saja. Menurut kepemilikannya itu seperti apa? Satu contoh saja. Nilai guna barang. Lalu nilai guna menurut waktunya contohnya seperti apa? Dan nilai guna menurut tempatnya seperti apa? Jadi masing-masing satu contoh saja cukup. Jadi kalian boleh kerjakan di buku atau di kertas, di buku lalu tulis nama jangan lupa ya. Lalu kalian foto kerjaan hasil kalian itu di kalau bisa harus pakai tabel biar terlihat rapi dan enak dilihat. Dan jangan lupa kalian juga mengumpulkan juga apa? Foto saat kalian mengerjakan tugas ini. Jadi kumpulkan hasil foto kerjaan dan hasil kerjaannya tersebut dan foto pengerjaan dan hasilnya. Oke, sekian dan terima kasih.